Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudara, Islam mengajarkan agar manusia dan tentu saja umat Islam membangun dunia ini, membangun bumi, membangun peradaban, membangun kehidupan, termasuk juga membangun ekonomi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya, sebagai pengganti Allah di bumi. Dan tugas manusia yang sangat penting adalah melakukan apa yang di dalam istilah Quran disebut dengan imaratul ardh, meramaikan, membangun bumi, membangun dunia ini. Hanya saja karena manusia di dalam pandangan Islam adalah manusia yang merupakan hamba Allah. Manusia dalam pandangan Islam bukan manusia yang terputus hubungannya dengan sumber asalnya. Manusia adalah makhluk yang tersambung, terhubung dengan sumber asalnya, dengan asal-usulnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kegiatan manusia melakukan imaratul ardh, meramaikan bumi, membangun bumi, dan juga melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi, dia harus melakukan hal itu semua dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan itu apa? Aturan-aturan itu adalah berupa ajaran-ajaran moral, ajaran-ajaran akhlak yang diberikan oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi, aktivitas meramaikan bumi harus diatur, harus dilandasi oleh suatu tata moral atau etika atau akhlak. Ya. Semua ulama Islam, semua tokoh-tokoh penting di dalam Islam, para ulama terutama, mereka semuanya mengajarkan hal yang sama, terutama Al-Ghazali. Al-Ghazali salah satu ulama besar di dalam sejarah pemikiran Islam yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Dia mengatakan antara lain bahwa segala tindakan manusia yang ada di bumi ini itu kategorinya adalah tindakan duniawi. Al-Ghazali mempunyai definisi yang disebut dengan dunia adalah segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian, sebelum adanya kehidupan akhirat. Segala tindakan, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebelum dia meninggal dan berpindah ke alam lain, ke alam akhirat, maka itu disebut sebagai tindakan dunia. Kecuali jika tindakan itu diniatkan untuk sesuatu yang bersifat ukhrawi. Jika tindakan itu diniatkan untuk sebagai bekal menuju kepada kehidupan setelah sekarang ini, kehidupan akhirat, maka tindakan yang semula bernilai duniawi, dia menjadi tindakan yang bersifat ukhrawi. Dengan kata lain, semua tindakan manusia di bumi ini termasuk tindakan melakukan imaratul ardh, meramaikan bumi, membangun apapun ya yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Semuanya itu bisa ditingkatkan nilainya dari sekedar aktivitas yang sifatnya murni dunia, dari aktivitas yang bersifat mundan atau duniawi atau sekuler, ya, menjadi aktivitas yang bersifat sakral, menjadi aktivitas yang sifatnya suci, jika itu diniatkan demi untuk menyongsong kehidupan akhirat. Inilah ajaran Al-Ghazali yang bagi saya penting. Jadi
Ketika manusia, termasuk umat Islam, melakukan aktivitas ekonomi, melakukan pembangunan, tidak seharusnya dia melakukannya dengan niat semata-mata hanya untuk melakukan kegiatan duniawi saja. Dia sudah seharusnya meniatkan tindakan itu menjadi tindakan yang bersifat ukhrawi. Jika suatu tindakan itu bernilai ukhrawi, maka tindakan itu memiliki umur yang panjang. Kegiatan yang semata-mata diniatkan untuk tujuan duniawi, umurnya pendek. Dia bersifat jangka pendek. Dia short term sifatnya itu. Kalau kita menginginkan suatu kegiatan yang long term, yang panjang, panjang di sini dengan pengertian tidak saja berhenti manfaatnya untuk manusia di dunia, tetapi juga untuk sesuatu yang lebih panjang lagi sampai di akhirat, maka kita harus melakukannya dengan kesadaran bahwa kegiatan ini adalah kegiatan untuk kehidupan kelak. Saudara-saudara, dengan kesadaran seperti ini, maka manusia tidak bisa melakukan sesuatu di dunia ini dengan ceroboh dan sembrono. Ketika kita sebagai manusia melakukan tanda kutip eksploitasi, pemanfaatan. Eksploitasi dalam pengertian positif itu pemanfaatan alam yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan kita punya kesadaran seperti itu, kesadaran bahwa kita melakukan ini demi sesuatu yang jangka panjang, yang long term, yaitu untuk menyongsong kehidupan akhirat, maka kita tidak bisa melakukannya dengan ceroboh. Kita tidak bisa melakukannya hanya semata-mata untuk menangguk keuntungan yang sifatnya jangka pendek. Seorang yang beriman sudah seharusnya memiliki cara pandang yang long term. Itulah ciri khas orang beriman. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang menegaskan walal akhiratu khairun wa abqa. Sesuatu yang datang nanti, yaitu kehidupan kelak di akhirat, itu lebih baik dan lebih langgeng. Jadi, dan kelanggengan di sini bukan sekedar kelanggengan yang semata-mata terkait dengan kehidupan di akhirat, tetapi juga kelanggengan di bumi. Jadi ketika kita melakukan aktivitas pembangunan dengan kesadaran long termness seperti ini, dengan kesadaran tentang waktu yang panjang seperti ini, kita akan lebih berhati-hati. Kita tidak akan mengejar keuntungan yang sifatnya cepat dan instan. Ini salah satu ciri khas dari kebudayaan modern adalah kebudayaan yang mengandalkan kepada kecepatan, kepada velocity, kepada kecepatan. Nah, itu bukan sesuatu yang dipandang baik di dalam kacamata etika agama. Kecepatan bisa positif, tapi kecepatan yang sifatnya hanya mengerjakan sesuatu secara ceroboh, tergesa-gesa, dan menginginkan keuntungan yang sifatnya serba cepat dan instan, itu berbahaya. Seorang beriman, seorang yang memiliki kesadaran etis karena dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan mengimani adanya kehidupan akhirat yang jangka panjang, dia tidak bisa melakukan sesuatu dengan cara pandang yang sifatnya jangka pendek. Dia harus memiliki pandangan yang long term. Inilah sesuatu yang mestinya dikerjakan oleh seorang beriman. Inilah etika, sebut saja inilah etika kerja ala Islam. Inilah etika bisnis di dalam Islam. Etika yang didasari dengan kesadaran tentang sesuatu yang berdimensi panjang sekali, long term, bukan sesuatu yang bersifat jangka pendek. Inilah ajaran yang saya kira perlu ditanamkan sebagai kesadaran di kalangan para orang-orang beriman,
Tetapi juga kesadaran ini patut disebarkan kepada masyarakat pada umumnya. Karena saya yakin jika kesadaran seperti ini makin kuat, makin tumbuh, maka pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh kelompok manapun, itu akan memiliki manfaat yang jauh lebih baik. Pembangunan yang lebih manusiawi. Pembangunan yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.